Hati-hati nih Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Bu, mana ibu-ibu? Bu, angkat tangannya bu. Hati-hati, ini di Jawa Barat nih sedang ada ala khatarin azim. Sedang ada bahaya besar. Pengalaman di Purwakarta bagaimana saya dan kawan-kawan, para kiai, para ulama di Purwakarta, saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala, saudara. Yang saya tidak mau terjadi di Jawa Barat ini, saudara, karena yang bersangkutan pernah mimpin Purwakarta. Jagoan Rizik Syihab di Jawa Barat kalah, dan kemarin dia ceramah di Puncak Bogor ya, di Puncak Bogor kayaknya, sebelum tahun baru, sembari dia memperingati tentang hati-hati ini umat Islam, jangan sampai berbuat kemaksiatan di Puncak Bogor. Dulu kami didukung oleh pemerintah, entah sekarang oleh bupatinya, apalagi gubernurnya. Awas hati-hati gubernur Jawa Barat sekarang. Dulu pernah punya pengalaman, Purwakarta dibuat berhala-berhala. Sekarang di Jawa Barat kita kalah, tetapi jangan sampai perjuangan Islam juga kita berhenti. Tetap perjuangan Islam harus kita. Kalau ngomong itu sok paling Islami Kang Rizik. Seolah-olah orang lain itu tidak ada yang memperjuangkan Islam. Perjuangan Islam itu hanya dirinya dan kelompoknya. Apa ini? Kacau. Kang Rizik, orang itu sekarang sudah paham kenapa Anda tidak diikuti oleh mayoritas warga Jawa Barat sekarang. Karena sudah paham, sudah tahu orang Jawa Barat, maksud dan tujuan ente itu bukan untuk agama, bukan untuk Islam, tetapi untuk ente dan kelompok ente. Itu ya, maka udah nggak diikuti. Sosokan sekarang masih pede gitu loh. Seolah-olah hanya dirinya yang mewakili Islam. Kacau atau tidak, saudara? Kacau atau tidak? Coba kita cek dulu sama-sama nih penyerangan Rizik kepada Kang Deddy Mulyadi. Tapi jangan coba-coba sebar maksiat di wilayah Puncak. Betul? Nanti mereka yang maksiat, mereka pulang ke Jakarta, orang Puncak yang kena musibahnya. Betul? Nah sekarang saya tanya saudara, bagus tidak? Bagus tidak? Dukung semua, takbir. Nah, jadi setiap malam 31 kita bikin tablik akbar, kita kasih peringatan-peringatan. Bukan itu saja, selebaran-selebaran, saudara, di mana-mana tempat. Jangan coba-coba Puncak dijadikan sebagai tempat maksiat. Dan alhamdulillah ketika itu Bupati ikut mendukung. Bahkan ketika itu Pak Kiai setiap tahun Pak Bupati hadir, ikut mendukung kegiatan ini, saudara. Ketika itu tahu Bupati yang sekarang, apalagi gubernur yang sekarang, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala. Hati-hati. Hati-hati, ente sekarang udah nggak didengarkan oleh mayoritas umat Islam di Jawa Barat, bahkan di Indonesia. Jadi berhala itu fungsinya untuk disembah, Jik. Orang paham berhala itu untuk disembah. Kang Deddy Mulyadi itu menciptakan patung-patung bukan untuk jadi berhala, tetapi ekspresi seni dan budaya, Jik. Jangan samakan antara dulu dengan sekarang. Dulu orang membuat patung untuk disembah. Maka bahkan ada hadis yang mengharamkan urusan patung itu. Tetapi kan kita harus selesai ngajinya. Patung yang untuk disembah menjadi berhala. Sekarang itu enggak. Orang itu sudah masuk pada abad modern. Orang sudah paham fungsi patung sekarang itu bukan untuk disembah. Ekspresi seni budaya. Jadi jangan kau seret-seret giring-giring ya ke arah bahwa ketika orang membuat patung itu untuk disembah. Enggak. Lengob. Ayo semuanya nih, hati-hati nih Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Bu, mana ibu-ibu? Bu, angkat tangannya bu. Hati-hati, ini di Jawa Barat nih sedang ada ala khatarin azim. Sedang ada bahaya besar. Pengalaman di Purwakarta bagaimana saya dan kawan-kawan,
para kiai, para ulama di Purwakarta, saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala. Hati-hati di Jawa Barat, sedang ada bahaya besar bagi ente dan kelompok ente yang selalu menjual agama. Tetapi bagi mayoritas masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa Barat, bukan bahaya besar, tetapi manfaat besar. Orang Sunda, orang Jawa Barat akan kembali mengenal tradisinya. Dan itu kan yang menjadi kalian takut, ente jik takut. Karena kalau orang Jawa Barat mengenal kembali leluhurnya, mengenal kembali budayanya, maka Anda nggak bisa jualan budaya ente di Jawa Barat. Dan selama ini itu yang Anda jual dan laku, dan sekarang sudah nggak laku lagi. Bahaya besarnya bukan untuk mayoritas warga Jawa Barat. Justru bakal mendapatkan manfaat dengan dipimpin oleh orang yang ngerti Jawa Barat, yang ngerti budaya Jawa Barat, yang ngerti adab orang Jawa Barat, karakter orang Jawa Barat. Itu ente, bahaya buat ente. Yang jelas, saudara, yang saya tidak mau terjadi di Jawa Barat ini, saudara, karena yang bersangkutan pernah mimpin Purwakarta, dirubah jadi kota kiai, kota santri, menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala. Betul? Betul? Siap robohkan berhala, siap hancurkan berhala, siap sepikan Jawa Barat dari segala berhala. Takbir! Saudara, pilkada boleh kalah, tapi perjuangan Islam nggak boleh kalah. Betul? Betul? Pilkada kita kalah, tapi bukan berarti perjuangan Islam kita berhenti. Betul? Siap tetap berdakwah, siap tetap beramal ma'ruf nahi munkar, siap untuk lawan kemusyrikan, siap untuk terus sebarkan Islam. Takbir! Sallu ala Nabi. Para rantes. Para rantes ay Kang Rizik, aduh Gusti nu suci. Pilkada kita boleh kalah, tapi perjuangan Islam tidak boleh kalah. Amar ma'ruf nahyil munkar tidak boleh kalah. Yang memperjuangkan Islam itu emang hanya ente, Rizik. Gimana sih? Satu kali lagi, ini orang jago ngeklaim, merasa bahwa satu kali lagi ini penting, saya ulang-ulang loh, supaya menjadi ada kesadaran dari masyarakat Jawa Barat bahwa yang diperjuangkan oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan bukan Islam, bukan agama secara manfaat untuk mayoritas atau semua masyarakat Muslim, bukan, tetapi dia dan kelompoknya. Pilkada boleh kalah, tapi perjuangan Islam jangan sampai berhenti. Astagfirullahaladzim. Orang lain itu seolah-olah nggak punya keislaman. Kang Deddy Mulyadi orang yang sangat baik di dalam sikap, adab, akhlak, dan ucapan. Dianggap seolah bertentangan dengan Islam. Ente menafikan kebaikan Deddy Mulyadi, merubah Ciledug yang di sana tempat prostitusi dirubah oleh Deddy Mulyadi menjadi masjid yang begitu megah dan indah. Ada tamannya di sana, jadi Tajuk Gede, masjid Tajuk Gede ya. Di sekolah baca tulis Al-Quran, di sekolah ngaji kitab kuning anak-anak itu. Bahkan anak-anak di jalanan itu dipesantrenkan oleh Deddy Mulyadi. Ente mau memframing bahwa orang sebaik itu dianggap bertentangan dengan Islam. Siapa yang sesungguhnya bertentangan dengan Islam? Ente atau Deddy Mulyadi? Jangan merasa bahwa hanya ente yang mewakili Islam itu. Jangan. Ini orang Jawa Barat mesti sadar dan paham. Dan mari kita bersatu sama-sama untuk menghadang orang-orang seperti ini mengganggu pemimpin kita nanti. Saya yakin orang bakal terus mengganggu kepada Kang Deddy Mulyadi. Apapun yang dikeluarkan nanti kebijakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya akan terus dihile dan
Kalau kata bahasa Sunda itu diatelan oleh Rizik Syihab dan kawan-kawannya. Kenapa? Karena menganggap bahwa ini persoalan agama. Ini orang ini bukan orang yang beragama Islam. Kan kayak gitu seolah-olah. Maka harus dilawan, harus diperangi. Nah, ini doktrin yang berbahaya dari kelompok Rizik Syihab CS kepada orang Jawa Barat. Maka hati-hati, kalian itu, kita itu punya budaya yang sudah dihinakan oleh Rizik Syihab. Sampurasun. Diselewengkan oleh Rizik Syihab menjadi campuracun. Ingat kan itu? Ingat gak itu? Sakit gak kita? Mestinya sakit. Kita sudah terlalu lama diam diri. Sudah terlalu lama sabar ketika diinjak, sabar ketika dihina, sabar ketika direndahkan. Sudah terlalu lama kita. Maka mereka semakin petang-tang petenteng di sini. Kan itu, udah saatnya kita bangkit. Kita punya jati diri, kita punya harga diri, kita punya budaya dan tradisi yang mesti kita jaga sama-sama, dan catat satu, tidak bertentangan dengan Islam. Kalau Anda menuduh Deddy Mulyadi Sunda Wiwitan, kalau Anda sekali lagi menuduh Deddy Mulyadi Sunda Wiwitan yang bertentangan secara akidah dengan kita, maka Anda jangan sampai lupakan kemanusiaan orang Sunda Wiwitan, kealaman Sunda Wiwitan. Orang Sunda Wiwitan itu jauh lebih hebat daripada ente, daripada kita. Hablun minallahnya, boleh kita berbeda dengan orang Sunda Wiwitan, tetapi hablun minan nas dengan hablun minal alam, jangan sampai kita menafikan orang Baduy itu lebih hebat daripada kita. Soal gotong royongnya, soal kemanusiaannya, soal merawat alamnya, mereka lebih hebat, lebih sakti daripada kita. Siapa yang bisa menafikan itu? Menjaga leuweungnya orang Sunda Wiwitan, itu orang Baduy itu lebih hebat daripada kita. Siapa yang bisa menafikan itu? Rizik, ente menjaga leuweung, menjaga persaudaraan, nggak ada. Ente membuat perpecahan justru, bukan menjaga persaudaraan. Mending kalau orang Sunda asli ente. Orang luar yang datang ke sini mengacak-acak. Kurang ajar. Ya, hati-hati orang Jawa Barat, jangan sampai terprovokasi oleh orang ini. Jangan sampai terprovokasi. Dia ingin membelah masyarakat Jawa Barat dengan narasi-narasi sampah dan busuknya. Buat patung kok dianggap buat berhala, kurang ajar. Orang seni semuanya musyrik gitu, membuat berhala. Tidak semua patung menjadi berhala, tapi ada memang patung yang jadi berhala. Jangan samakan dulu dengan sekarang. Kan kita ngaji sama-sama fikih. Ada kaul kodim, ada kaul jadid. Dulu orang sekali lagi membuat patung untuk disembah, untuk jadi berhala. Sekarang orang membuat patung itu untuk ekspresi seni dan budaya. Goblok. Kalau mau tegas-tegasan. Kan itu. Siapa sih di Jawa Barat? Di Purwakarta yang udah jelas Deddy Mulyadi membuat patung banyak. Disembah atau tidak? Oleh orang Purwakarta? Kan tidak tuh, Unyil. Termasuk nanti di Jawa Barat. Mungkin Kang Deddy akan merubah setiap kabupaten atau kota yang ada di Jawa Barat. Punya karakter masing-masing. Termasuk ada patungnya. Tetapi bukan untuk disembah. Untuk ikon. Ikon. Simbol, bukan untuk disembah, bukan untuk berhala. Karakter. Berhala itu satu kali lagi untuk disembah. Si Unyil macam-macam di Jawa Barat sekarang. Jangan kayak gitu lah, Jik. Jangan kayak gitu, Pak Rizik. Jangan. Anda sudah membentur-benturkan orang Jawa Barat dengan orang Jawa Barat kalau kayak gitu caranya. Kang Deddy Mulyadi itu indah di narasi dan indah di praktek secara nyata. Sosialnya kan keren sekali. Rizik cuma indah di narasi, bukan indah juga, busuk di narasi sih. Jadi busuk di narasi, busuk di kelakuan. Masa kita mau milih orang yang busuk di narasi dan busuk di kelakuan daripada orang yang indah di narasi dan indah di kelakuan? Berapa orang yang telah dibantu oleh Rizik Syihab? Kalau kita mau bandingkan kesolehan Rizik dengan Deddy Mulyadi, jauh baina sama wa sumur bor. Ketauhidan Deddy Mulyadi itu jauh lebih hebat saya kira daripada Rizik Syihab tuh. Dia cuma ngomong cangkang doang.
mendidik orang lain brutal, nuduh sangeunahna. Jauh, udah jauh sekali dengan Deddy Mulyadi. Urusan pemahaman keagamaan, spiritualitas jauh. Di sekarang itu banyak orang yang ritual itu tidak menjadi spiritual. Satu kali lagi, ritual tidak menjadi spiritual. Kita sholat tiap waktu, tetapi tidak berbuah spiritual. Sedekah mungkin kita lakukan, tetapi tidak berbuah spiritual. Ngerti nggak? Spiritual itu kan mewujud menjadi kelakuan kita sehari-hari, bagaimana berkomunikasi dengan manusia yang lain. Sudahkah kita selalu membahagiakan orang lain, meringankan beban orang lain, bukan menjadi beban bagi orang lain? Kan itu berbuah spiritual. Ibadah itu berbuah spiritual. Sekarang banyak yang tidak. Ngaji itu ritual. Tetapi bubar pengajian, emosi itu bukan ritual berbuah spiritual. Ritual berbuah emosional. Nanti nggak? Hasil ngaji itu mestinya menjadi lebih baik kepada diri dan kepada sesama. Bukan malah emosi. Mendengarkan rezeki itu bukan berbuah spiritual, berbuah emosional. Judulnya pengajian. Bagi saya bukan pengajian itu. Provokatif. Provokator tingkat ulung. Udah, kita harus terang-terangan lah. Nggak mau saya sembunyi-sembunyikan urusan kayak dia juga terang-terangan kok. Kalau mau menyerang seseorang karena berbeda dengannya, kita pun harus tegas biar masyarakat punya pilihan yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.